Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Tanpa terasa kita sudah masuk ke Minggu Advent yang keempat dalam kalender gerejawi kita. Syukur bagi Tuhan karena kita melewati 3 Minggu Advent dengan sehat, merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, menopang hidup kita hari demi hari. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga dalam menyambut Minggu Advent yang keempat ini, Tuhan memberi kita sukacita dan dengan penuh kerinduan menanti kedatangan Yesus Kristus kembali. Di dalam penantian itu, marilah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita awali dengan berdoa. Kembali kami ingin bersekutu dan dengar-dengaran dengan firman-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan segala sendi kehidupan kami. Semoga firman ini berkuasa atas hidup kami, dan Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Inilah Minggu Advent yang terakhir di dalam rangkaian Minggu-Minggu Advent sesuai kalender gerejawi kita. Minggu-Minggu Advent mengajarkan kepada kita tentang siapa Yesus Kristus yang sedang kita nantikan, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan. Marilah melakukan kilas balik sejenak, melihat benang biru dari topik Minggu Advent yang pertama sampai dengan topik Minggu Advent yang ketiga sebagai berikut. Di Minggu Advent yang pertama, melalui pemazmur Allah berfirman tentang nubuatan akan datangnya Raja Kemuliaan. Itulah dasar iman bagi kita untuk menanti kedatangan Yesus Kristus. Kemudian di Minggu Advent yang kedua, Allah berfirman bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Firman ini bertujuan untuk menguatkan kita, menekankan perlunya kesabaran di dalam menanti kedatangan Yesus Kristus. Nubuatan itu akan digenapi, dan Yesus sedang datang, bahkan sudah dekat. Ia datang membawa keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Kemudian di Minggu Advent yang ketiga, Allah berfirman agar di dalam menyambut datangnya Raja Kemuliaan itu, kita harus berusaha sekaligus meminta pertolongan Allah untuk menjaga kekudusan diri, supaya tidak bercacat dan bercela ketika Raja Kemuliaan itu tiba. Itulah rangkuman topik selama 3 Minggu Advent yang sudah kita lalui. Di dalam satu kesatuan, nubuatan akan tergenapi. Yesus Kristus akan dan sedang datang. Maka mari mempersiapkan diri supaya menjadi umat yang layak ketika juru selamat itu tiba. Kemudian, pada Minggu Advent yang terakhir ini, Allah menggenapi firman-Nya melalui deklarasi bahwa Yesus Kristus yang akan tiba itu adalah Raja Kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang akan kita dengarkan dalam khotbah epistel pada Minggu Advent yang keempat, sebagaimana tertulis di kitab Roma pasal 16, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengan topik kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasihurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nats pembacaan kita adalah bagian penutup surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma dengan judul segala kemuliaan bagi Allah. Ucapan Rasul Paulus ini adalah pernyataan iman atas dasar pengenalannya kepada Allah yang memanggil dan menguduskannya menjadi rasul untuk memberitakan Injil. Injil itu adalah kemuliaan Allah yang digenapi dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia untuk membebaskan manusia dari kebinasaan akibat dosa, dan melalui kematian dan kebangkitannya
menganugerahkan kepada manusia kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dalam nats ini Rasul Paulus menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui Injil. Injil adalah penggenapan janji-janji Allah yang telah Dia berikan sejak awal sejarah manusia dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab suci. Roma pasal 1 ayat yang kedua. Injil berkaitan dengan satu pribadi yang unik. Satu pribadi yang hanya Dia satu-satunya. Dia adalah manusia seutuhnya dan Tuhan seutuhnya. Dengan kata lain, Injil adalah kabar baik yang berbicara tentang satu pribadi yang bernama Yesus, juru selamat yang dijanjikan Allah akan memerintah selama-lamanya. Injil berkuasa karena berbicara tentang Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya itu mengalahkan dosa dan maut, sehingga di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Melalui Injil Allah menyatakan dirinya kepada dunia dan segenap isinya. Datangnya Yesus Kristus adalah pernyataan Allah yang menyingkapkan rahasia yang tersimpan dan tersembunyi di kitab Perjanjian Lama dan tergenapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang kedua, Injil bertujuan untuk menguatkan umatnya dan supaya manusia hidup dalam ketaatan iman. Manusia yang sudah jatuh ke dalam lumpur dosa sangat membutuhkan dan menanti pertolongan. Ketika pertolongan itu belum datang, manusia berteriak kepada Tuhan. Sebagaimana dapat kita baca di kitab Yesaya pasal 64 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 berikut ini. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian firman Tuhan. Ratapan umat Israel ini lahir dari kesadaran dan pengakuan atas dosa-dosa dan kejahatan mereka. Upah atas dosa mereka adalah kebinasaan yang kekal. Murka Allah akan menimpa mereka. Dan atas semua itu mereka memohon belas kasihan Allah. Memohon pengampunan atas seluruh dosa pelanggaran mereka. Mereka sangat membutuhkan juru selamat. Dan pengharapan mereka hanya kepada Allah. Allah yang Maha Kasih mendengarkan ratapan umatnya. Dan Allah berjanji menyatakan Injil yang akan membebaskan mereka dari kebinasaan akibat dosa. Injil itulah yang akan menguatkan. Dan yang ketiga, Injil untuk semua bangsa. Injil adalah kabar baik, berita sukacita yang menyaksikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ketika Injil disingkapkan melalui kedatangan Yesus Kristus, maka rahasia telah terbuka. Dan penyingkapan itu harus berlangsung seterusnya sepanjang masa, sehingga semua bangsa memperoleh keselamatan. Tugas itu pertama kali diamanatkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan selanjutnya kepada seluruh duta Injil di seluruh dunia. Dan Allah memberikan jaminan penyertaan di dalam setiap misi pekebaran Injil melalui pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi kita yang menanti kedatangan Yesus Kristus, nats ini adalah deklarasi sekaligus ajakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Injil sudah tiba dan kita diterima. Inti dari Injil adalah kita diterima. Firman Tuhan yang menguatkan jaminan itu dapat kita baca di kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sebagai berikut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Demikian firman Tuhan. Artinya, Tuhan bersedia menerima kita satu paket dengan seluruh beban-beban kita. Tuhan bersedia menerima kita orang-orang yang berdosa. Tidak harus menunggu supaya kita suci dulu, baru boleh datang kepadanya. Kita boleh datang setiap saat masing-masing dengan segala kekotoran kita. Tempat kudus bukan hanya monopoli orang-orang yang mengaku tangannya bersih.
mengaku mulutnya suci, mengaku hatinya putih. Injil juga mengundang orang-orang berdosa, orang-orang miskin dan bodoh, para pencuri, perampok, dan orang-orang yang malang, supaya luka mereka dibalut dalam Injil dan jiwa mereka diobati oleh iman. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita yang hidup di zaman yang sangat modern perlu menyadari dan merenungkan ini secara mendalam. Kita cenderung tidak mempercaya apapun, apalagi jika hal itu hanya sekedar tertulis di Alkitab. Kita lebih percaya kepada materi, sesuatu yang konkret, harta yang melimpah, karir yang mentereng, dan popularitas yang tinggi. Hidup kita penuh kesibukan, mengejar produktivitas padahal hasilnya cuma keletihan. Hati kita kosong, kita resah dan jiwa kita tidak sejahtera. Maka marilah menyadari bahwa kedatangan Yesus adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yang kedua, Injil membelah tabir pembatas. Sebelum Injil datang, tabir bait suci berfungsi untuk menghalangi, memisahkan, dan membagi. Tabir itu membagi manusia menjadi dua bagian, yaitu Israel dan non-Israel. Tabir itu juga memisahkan imam dan awam. Pada akhirnya tabir itu mengkotak-kotakkan manusia. Sebagian dianggap layak dan yang lain dianggap tidak layak. Ada bangsa yang terpilih dan ada bangsa kafir. Bagi kita yang sudah menerima Injil, tidak boleh lagi ada tabir pemisah, penghalang, dan pembagi. Kedatangan Yesus adalah kabar baik yang memperdamaikan kita dengan Allah. Melalui kedatangan Yesus, Allah berkenan keluar dari ruang Maha Kudus, menjumpai manusia yang berdosa. Itulah Injil, itulah makna sejati dari keselamatan. Maka marilah kita renungkan, apa saja tabir yang masih ada di dalam kehidupan kita. Apakah masih ada tabir yang memisahkan kita dengan orang lain? Apakah kita masih mengutamakan yang satu dan meremehkan yang lain? Dan apakah kita masih memperjuangkan yang satu dan menginjak yang lain? Maka sekarang dengan kekuatan Kristus, kita harus membelah tabir. Yang ketiga, Injil harus kita saksikan dan membawa kita kepada ketaatan iman. Tuhan senantiasa berfirman sejak dahulu sampai selama-lamanya. Firman itu diberitakan oleh banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Melalui saksi-saksi itulah kita mendengar Injil, dan sekarang tibalah giliran kita untuk meneruskan Injil itu kepada orang lain. Begitulah perjalanan Injil, diberitakan dari mulut ke mulut, dari seorang saksi kepada saksi yang lain, dan diterima dari iman ke iman. Tugas bersaksi adalah dorongan iman sebagai buah dari ketaatan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka marilah bersukacita di minggu Advent yang keempat ini, karena Tuhan yang kita nantikan itu sudah sangat dekat. Bersiapkanlah diri untuk menyambut kedatangannya. Kiranya Tuhan memberkati.